Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Fitriana dengan NBI 14621000090. Di sini saya hendak mendemonstrasikan dari proyek evaluasi semester dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak kelas A. Di sini sudah terlihat bahwa ada dua pilihan soal, yaitu NBI genap dan NBI ganjil. Karena saya merupakan NBI genap, jadi saya akan mempresentasikan dari soal yang di NBI genap dengan ketentuan: buatlah aplikasi Android sederhana sebagai berikut dengan ada dua tabel, yaitu tabel klub sepak bola dan tabel supporter. Dengan isi masing-masing. Pada tabel klub sepak bola terdapat ID klub dengan char dengan text file, nama klub varchar 20, text file, tanggal berdiri, date dengan menggunakan kalender. Kemudian ada kondisi klub menggunakan integer, radio button. Di sini ada 3 pilihan, yaitu baik, tidak baik, dan bangkrut. Kemudian ada kota klub dengan menggunakan integer text file. Kemudian ada peringkat char dengan combo box 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 15, dan 16 sampai 18. Kemudian yang terakhir ada harga klub dengan menggunakan integer text file. Yang kemudian di sini ada tabel supporter dengan ketentuan dan isi ID supporter dengan char, nama dengan varchar, alamat dengan varchar, tanggal daftar dengan date, nomor telepon dengan varchar, foto dengan varchar. Di foto ini yang disimpan adalah nama file fotonya, yang tampil di form adalah gambarnya. Jadi foto harus bisa diupload. Kemudian terdapat drawer yang berisi menu klub sepak bola. Saat diklik muncul form klub sepak bola. Kemudian ada supporter. Saat diklik akan muncul form supporter. Kemudian ada laporan klub sepak bola. Saat diklik muncul semua data klub sepak bola dari tabel. Dan yang terakhir ada laporan supporter yang diklik saat klik muncul semua data supporter dari tabel. Kemudian pada menu sepak bola harus bisa tambah data, ubah data, hapus data, dan cari satu data. Dan pada menu supporter harus bisa tambah data, ubah data, hapus data, dan cari satu data. Kemudian ini adalah database-nya yang berisi klub dan tabel supporter. Untuk klubnya berisi ID dengan jenis integer 11, kemudian nama varchar, kemudian tanggal berdiri menggunakan date, kemudian kondisi menggunakan integer, kota menggunakan varchar, peringkat menggunakan integer, dan harga klub menggunakan integer. Kemudian yang kedua ada tabel supporter yang berisi ID menggunakan integer, nama menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, tanggal daftar menggunakan date, nomor telepon menggunakan varchar, dan foto menggunakan varchar. Untuk memasukkannya, kita di exam, kemudian di htdocs, kemudian di sini ada DVIAS, dan ini ada klub dan supporter. Untuk yang selanjutnya, kita masuk pada source code-nya. Untuk file explorer-nya, library berisi display club.dart, drawer.dart, edit club.dart,
edit supporter Dart, main Dart, tambah klub Dart, dan tambah supporter Dart, serta tampil supporter Dart. Untuk yang pertama, saya jelaskan dulu untuk main Dart-nya. Di sini ada import package flutter / Cupertino.dart, import package flutter material.dart, dan import drawer.dart. Yang berfungsi untuk library mengimpor yang dibutuhkan untuk membuat antarmuka pengguna atau disebut dengan UI di Flutter. Kemudian di import drawer.dart yang berisi implementasi widget drawer yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian ada void main run app my app untuk memanggil fungsi run app dan melewatkan instansi dari my app sebagai aplikasi utama yang akan dijalankan. Kemudian di sini ada class my app extends stateless widget. Di sini saya menggunakan stateless widget yang merupakan root dari aplikasi Flutter. Kemudian ada override. Kemudian di sini widget build with context. Dalam metode build, kita mengembalikan material yang merupakan widget yang menyediakan beberapa konfigurasi untuk aplikasi seperti tema, kemudian ada initial root, awal, dan lain sebagainya. Return material app, theme data, primary switch, create material color. Di sini saya menggunakan RGB 255,0,125,142 yang merupakan color Tosca. Kemudian visually density, adaptive platform density. Kemudian ada initial root beranda, routes beranda, konteks my homepage. Di sini ada my homepage, merupakan halaman utama yang akan ditampilkan pada aplikasi. Kemudian di debug, show, check, mode banner. Kemudian yang selanjutnya ada material color, create material color. Material color ini berfungsi untuk membuat objek material color berdasarkan warna yang diberikan. Fungsi ini membangun swatch warna dengan menghitung variasi warna dari putih hingga warna yang diberikan. Dalam create material color ada ini. List, integer, string, integer 50, 100, 200, 300, sampai 900. Kemudian ada map integer color, swatch integer color, final integer primary color dot value for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10 equal. Kemudian final integer string, kemudian final double blend i /10, swatch string sama dengan color dot lerp. Di sini colornya menggunakan white color blend. Di sini. Kemudian di return material color primary swatch. Yang selanjutnya ada class my homepage, extend stateful widget, override my homepage stage, create stage my homepage stage yang berfungsi untuk bertanggung jawab membangun antarmuka pengguna dan menangani stage-nya. Kemudian ada class my homepage stage, extend stage my homepage, final global key, scaffold stage, scaffold global key, dan global stage. Kemudian yang selanjutnya ada
override, widget build context, return di scaffold, key-nya scaffold key, kemudian kita membuat app bar dengan raw, kemudian childer, sizebox dengan ukuran 0,0, kemudian di button, icon, like horizontal, left side, on press, scaffold key, open drawer, kemudian ada concise box dengan ukuran 8, teksnya dashboard, tombol logo, icon button untuk membuka drawer dan konfigurasi lainnya. Kemudian ada automatic employee leading, kemudian ada tool height dengan 60.0. Kemudian ada drawer, app drawer, itu drawer berisi navigasi atau menu tambahan yang dapat diakses pengguna dengan body control, main async element di tengah, dan cross async element kita taruh di tengah juga dengan widget menggunakan ukuran height-nya 650 dengan teks welcome-nya Devi. Pada bagian body halaman beranda ini terdapat sebuah row dengan suatu teks. Teksnya ini welcome Devi ini yang berukuran besar dan diberi warna Tosca. Di sini untuk pengaturan warnanya ada style textile, font size-nya ini 90 dengan color menggunakan RGB 255,1,125,180 dengan font weight-nya di bold. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke source code tambah club. Pada source code tambah club ini terdapat import package flutter/material.dart, import package http/http.dart/http yang berfungsi untuk mengimpor library yang dibutuhkan dari Flutter dan HTTP untuk melakukan HTTP request. Jadi di HTTP import sebagai HTTP alias agar biar mudah diakses. Kemudian ada import drawer.dart. Kemudian ada void main run app add club sebagai entry point aplikasi. Jadi di sini kita menjalankan aplikasi dengan widget add club. Yang selanjutnya ada class add club, extend stateless widget, deklarasi class add club yang merupakan stateless widget. Jadi di kelas ini menjadi entry point untuk aplikasi yang akan menampilkan halaman add club page. Kemudian ada widget override, widget build with context return material app dengan home single child scroll view dengan child add club. Kemudian di sini saya membuat class add club page, extend stateful widget, override add club page stage, create stage, add club page stage. Deklarasi pada kelas ini yaitu add club page yang merupakan stateful widget. Dan kelas ini juga berfungsi untuk membangun antarmuka pengguna dan menangani state-nya. Kemudian ada class add club page stage, extend stage, add club page. Di stage ini berisi beberapa controller untuk input text, variabel string, dan datetime untuk menyimpan data, serta beberapa variabel yang akan digunakan untuk menyimpan pilihan yang dipilih. Jadi di class add club page ini ada text editing controller, nama controller sama dengan text editing controller, kota controller, text editing controller, harga controller,
text editing controller, kemudian ada string nama, string kota, string harga, kemudian ada take time dengan select state, kemudian ada string select peringkat, dan string select kondisi. Kemudian yang selanjutnya ada future void select date build content konteks asinkron. Jadi fungsi dari select date ini untuk menampilkan data picker ketika tombol masukkan tanggal ditekan, fungsi ini akan memperbarui state dengan tanggal yang dipilih secara otomatis. Di final date time picker date await show picker dengan konteks ada initial date time, first date ada date time 200 sama last date time 2101. Kemudian ada if picker date null and pick date, select date, set state, select date, picker date. Untuk yang selanjutnya ada future void show message both asinkron. Jadi untuk menampilkan konfirmasi setelah menambahkan data club dengan show dialog, konteks, build konteks, return alert dialog, titelnya klub berhasil ditambahkan dengan action elevate button, kemudian ada tulisan ditutup nanti di bawahnya. Kemudian di sini ada try var request http part request dengan post UC parse. Di sini ada API-nya. Ini masuk ke dalam klub API di database-nya. Itu berisi request field nama controller text. Kemudian ada request fields kota controller.text, request field harga klub harga controller.text, request field tanggal berdiri, ada select date 0, kemudian ada select date fields peringkat dan kondisi. Kemudian ada var response await, request send, if response status, ada keterangan data insert sukses, dan jika error maka ada keterangan errornya. Kemudian kita masuk ke dalam override widget build contact return card for pada app bar dengan title text tambah data klub baru. Pada override dari method build ini untuk membangun antar muka pengguna halaman ditambah data klub baru dengan widget start fold yang digunakan sebagai kerangka utama dengan app bar drawer dan body yang berisi beberapa komponen lainnya. Di sini saya menggunakan padding, field list view, screen wrap, through shielder-nya widget, field tag, field card, widget controller, data picker, combo box sama button group, kemudian ada submit button. Kemudian yang selanjutnya ada widget build text field card. Itu dari fungsi build text field card ini untuk membangun bagian card yang berisi beberapa input teks untuk nama klub, kota klub, dan harga klub. Di sini saya menggunakan elevation 3.0 dengan padding. Kemudian di sini ada nama klub. Masukkan nama klub dengan size box height 10.0, kemudian ada kota klub, kota controller, masukkan kota klub dengan size box-nya ukuran 10 juga. Kemudian ada full text file dengan harga klub, harga controller, kemudian ada keterangan masukkan harga klub.
Kemudian di sini ada widget build field, stringnya label. Di sini ada tanggal untuk mengisi tanggal berdiri. Di sini memasukkan tanggal menggunakan select date. Kemudian ada peringkat dengan style font size-nya 16, size box-nya 86.0. Itu ada button pemilihan dengan item pilihan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18. Kemudian map drop menu item string value return drop menu string. Kemudian ada widget dengan pilihan kondisi. Di sini ada kondisi baik, tidak baik, dan bangkrut. Jadi di sini ada pilihannya nanti, kemudian disubmit. Gitu. Pada widget build submit ini, untuk membangun tombol submit yang akan menampilkan message bot konfirmasi dan melakukan HTTP post untuk menambahkan klub ke server. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke source code-nya edit club. Di sini ada import package folder material.dart, import package http/http.dart/http, kemudian ada import display club.dart, kemudian ada import drawer.dart. Kemudian di sini ada class edit club extend stateful widget, final club edit club, average-nya edit club state, create state, edit club state. Pada kelas edit club yang memperluas stateful widget ini mengambil objek club sebagai parameter dalam konstrukturnya. Jadi kelas edit club ini memiliki kelas status di edit club state. Kemudian ada class edit club state extend state edit club, kelas dengan variabel anggota text editing controller, string, date untuk menginput teks dan menyimpan data seperti let text editing controller, nama controller, text editing controller, kota controller, kemudian ada harga controller, kemudian ada string nama, string kota, string harga, datetime, select date, string select peringkat, dan string select kondisi. Nah, di sini ada void init state, super init state untuk memasukkan data agar sesuai dengan data objek yang sudah diisi. Di sini ada nama controller, kota, dan harga. Kemudian ada select date, kemudian ada peringkat. Di sini ada beberapa pilihan. Ada 3 pilihan peringkat, yaitu bangkrut, tidak baik, dan baik. Kemudian ada future void, select date, build context untuk menampilkan pemilihan tanggal dan memperbarui tanggal secara otomatis. Final date time, picket date, await show picker, konteksnya ada date time, now 2000 dan 2101. Kemudian ada future void update club, melakukan permintaan HTTP post untuk memperbarui data klub pada database. Kemudian di sini ada post repairs, ini untuk update di localhost dengan folder devias yang berisi ID, nama, kota, harga klub, tanggal berdiri, peringkat, dan kondisi. Kemudian ada variable response await request, kemudian ada data. Jika berhasil, maka muncul tampilan data update sukses, dan jika error, maka muncul tampilan error juga. Kemudian di sini ada override widget, return scaffold dengan app bar, edit data club, drawer app drawer dengan padding, edge insets all 16.00, list view,
Kemudian di sini ada nama klub, masukkan nama klub, kota klub, masukkan kota klub, dan harga klub, masukkan harga klub. Kemudian di sini membuat tampilan tanggal berdiri dengan widget wheel, row children, teksnya tanggal berdiri, stylenya dengan font size 16, dengan size box dengan ukuran 16:00, dengan button masukkan tanggal. Jadi nanti tanggalnya itu menggunakan selected. Untuk yang selanjutnya ini ada peringkat. Untuk peringkat ini menggunakan string dengan pilihan 1, 2, 3, sampai 18 dengan drop menu item. Kemudian ada kondisi. Di kondisi juga ada pilihan kondisi, yaitu baik, tidak baik, dan bangkrut. Kemudian di submit. Ini untuk membuat bottomnya dengan bottom submit. Kemudian yang selanjutnya kita ke display club. Di display club ini ada import data asinkron untuk mengimport pustaka yang berisi kelas-kelas untuk pemrograman asinkron dan pemrograman timer. Kemudian ada import.convert untuk mengimpor pustaka .convert yang berisi fungsi-fungsi untuk mengkonversi objek Dart ke dan dari representasi JSON. Kemudian yang ketiga ini ada import edit club.dart untuk pada import ini berisi kelas edit club atau fungsi terkait dengan penyuntingan klub. Kemudian ada import package flutter /material.dart untuk mengimpor pustaka. Kemudian ada flutter material.dart juga menyediakan kerangka desain material untuk mengembangkan antarmuka pengguna UI Flutter. Kemudian import package HTTP, http.dart mengimpor pustaka HTTP dari paket HTTP yang digunakan untuk membuat permintaan HTTP. Kemudian ada import drawer.dart untuk mengimpor berisi definisi untuk widget aplikasi, dan tambah club.dart yang kemungkinan berisi kelas atau fungsi terkait dengan penambahan klub baru dalam aplikasi. Kemudian di sini ada class club berisi final string ID, final string nama, final string tanggal berdiri, final string kondisi, final string kota, final string peringkat, dan final string harga klub. Untuk klubnya ada request this.id, request this nama, request this tanggal berdiri, kemudian ada request this kondisi, request this kota, dan request this perangkat, serta harga klub. Untuk factory club ada from JSON, map string dynamic JSON untuk membuat objek klub dari format JSON. Ada return club berisi ID, JSON ID, nama JSON nama, tanggal berdiri, JSON tanggal berdiri, kondisi, JSON kondisi, kota, JSON kota, peringkat, JSON peringkat, dan harga klub, JSON harga klub. Kemudian yang selanjutnya ada voidman run app display club, string get kondisi club, list string, if club.kondisi itu ada keterangan bangkrut, tidak baik, dan baik, kemudian di return pada jenis club. Kemudian ada class display club dengan extend state widget dengan build contact, return material app, home single child scroll view
dengan display club view. Kemudian ada class display club page dengan extend stateful widget. Kemudian ada class display club page stage dengan extend stage display club page text editing controller. Kemudian ada di sini ada future fetch await http get URI prepare. Ini pada http localhost dev EAS club API PHP untuk melakukan permintaan http untuk mendapatkan daftar klub dari API. Kemudian jika ini respon status getnya 200 list JSON, maka list mapnya ini mengambil data klub gitu. Kemudian itu menghapus klub besar berdasarkan ID menggunakan permintaan HTTP post ini di sini dengan mencantumkan juga dan memanggil dari delete EAS klub dari folder pada localhost dev_EAS. Kemudian ada if response status kode 200 print club berhasil dihapus stage untuk melaksanakan pembaruan UI atau tindakan yang diperlukan setelah penghapusan berhasil. Kemudian ada print melaksanakan penanganan kesalahan atau menampilkan pesan kepada pengguna dan melaksanakan penanganan kesalahan atau menampilkan pesan kepada pengguna. Untuk yang selanjutnya ada filter list, mencari klub berdasarkan nama pengguna menggunakan query dan mengembalikan hasil yang sesuai. Ini ada kemudian ada list klub sepak bola, drawer app drawer, badinya column, kemudian menggunakan children untuk bagian kolom pencarian, kemudian ada padding, age insets all 8.0 untuk kolom pencarian untuk mencari klub berdasarkan nama di sini. Jadi ada tadi ada buttonnya itu. Kemudian ada expanded bagian daftar klub yang ditampilkan dalam list view builder. Child future builder list club, future club builder context snapshot. Kemudian ada return list view builder item count snapshot data. Kemudian ada return card-nya color. Di sini saya menggunakan RGB 255.0,155,15 dengan margin 8.0. Kemudian padding-nya menggunakan ukuran 12.0 dengan menampilkan nama klub, kondisi, tanggal berdiri, kota, peringkat, harga klub. Kemudian di sini ada button navigation push, material pitch route di edit club. Kemudian ada icon button delete club dengan icon delete. Kemudian ada floating action button, berguna tombol tambah klub untuk membuka halaman tambah klub, on press asynchron await navigator.push, contact material page route, builder context, add club page, kemudian set state, kemudian ini ada child icon add. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke dalam source code tambah supporter. Di sini ada import package flutter /material.dart untuk mengimpor pustaka yang menyediakan kerangka desain material untuk membangun antarmuka pengguna UI pada Flutter. Kemudian ada import package image picker untuk mengimpor image dari galeri. Kemudian ada import package http/http.dart
untuk mengimpor pustaka HTTP dari paket HTTP yang digunakan untuk membuat permintaan HTTP, dan kemudian ada import drawer.dart untuk mengimpor file drawer.dart yang kemudian berisi definisi untuk widget drawer aplikasi. Di sini ada void main, run app add supporter. Fungsi dari main ini sebagai titik masuk utama aplikasi, di mana run app digunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter dengan widget add supporter. Kemudian di sini ada class add supporter. Extend state widget mendefinisikan kelas add supporter yang merupakan widget utama aplikasi. Yang ini jadi class add supporter, extendnya stateless widget dengan override widget build contact untuk mengganti metode build untuk membangun tampilan antar muka pengguna. Kemudian return material app untuk mengembalikan widget. Material app yang membungkus aplikasi menyediakan berbagai pengaturan dan tema material. Kemudian ada home single child scroll view, menetapkan halaman utama aplikasi dengan menggunakan add supporter page yang ditempatkan dalam single child scroll view untuk jadi biar bisa di scroll gitu. Kemudian ada class add supporter page extend stateful widget class supporter page ini sebagai stateful widget yang dapat diubah. Kemudian ada override add supporter page stage, create stage, add supporter page stage itu untuk menggantikan metode create stage untuk membuat object state untuk add supporter page. Kemudian di sini ada class add supporter page extend stage supporter page untuk mendefinisikan kelas sebagai state untuk add supporter page. Kemudian ada list integer image bytes itu untuk mendeklarasikan variabel image bytes sebagai daftar byte untuk menyimpan data gambar. Kemudian di sini ada text editing controller, nama controller text editing controller itu untuk membuat objek text editing controller untuk mengendalikan input teks untuk alamat, ini untuk nama dan nomor telepon. Kemudian ada string nama untuk mendeklarasikan variabel nama untuk menyimpan nilai dari input. Kemudian ada string alamat, ada string nomor telepon, ada date time selected untuk mendeklarasikan variabel selected untuk menyimpan tanggal yang dipilih secara otomatis. Kemudian ada string image URL untuk menyimpan URL gambar yang dipilih. Kemudian ada string file name with extension. Kemudian ada string file nama dan string extension. Untuk yang selanjutnya ada future void, select image, with context asynchron, final pitch file, await image picker. Ini ada image URL, picker file.pet. Ini image pitch picker, spell nama with extension. Kemudian ini untuk mengatur tanggalnya. Jika supporter berhasil ditambahkan, maka akan muncul pop-up seperti ini yang disebut dengan alert dialog. Kemudian ini untuk masukkan di localhost dengan supporter API di PHP. Kemudian ini ada nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal daftar selected. Kemudian ini untuk mengambil foto, untuk add image sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ini ada tambah data supporter, draw app drawer dengan padding, add
inserts-nya all 16.00, child-nya last view. Kemudian di sini ada widget build text wildcard, trigger card, elevation 3.0, cheat padding dengan kolom yang berisi nama, alamat dan telepon. Kemudian ini ada widget build container with shield, return card, elevation 3.0, cheat padding edge dengan ukuran 16.00, dengan ini tanggal daftar. Jadi nanti tinggal pilih tanggal dengan memilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ini untuk meng-add foto. Dan untuk ganti fotonya ini memakai button ini dan kemudian di submit. Untuk yang selanjutnya kita beralih ke edit supporter. Di edit supporter ini ada import tampil supporter, import package flutter /material.dart, kemudian ada import package http, kemudian ada import package image, picker, dan import driver dart. Kemudian saya membuat kelasnya edit supporter dengan extend stateful widget. Kemudian ada kelas edit supporter extend state edit supporter dengan list integer image page. Kemudian ada let's text editing controller dengan nama controller, alamat controller, nomor telepon controller, kemudian ada let string image URL, kemudian ada let date time, select date, kemudian ada let string file name with extension, kemudian ada let string file name dan let string extension. Yang selanjutnya ada override void instead, super instead. Ini ada nama controller dengan text editing, text widget supporter nama, ada alamat controller dengan text editing controller, text widget supporter alamat, dan select date-nya ini ada nomor telepon juga, dan ini ada date time. Untuk future select image, kemudian ini ada image picker. Di sini juga untuk date time-nya, dan di sini ada post dengan UI http localhost dev_ai supporter update.php. Untuk mengupdate di API-nya menggunakan ini, disambungkan dengan ini. Kemudian ada request field ID, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal daftar. Kemudian ada foto. Nah, di sini ada data update, dan ini ada error updating data jika error. Kemudian ada edit supporter. Untuk mengedit supporternya, kita menggunakan drawer, app drawer, body padding. Kemudian ini ada widget, title card, elevation 3.0, dengan memasukkan nama, alamat, nomor telepon. Kemudian ini ada daftar tanggal daftarnya dengan stylenya, text telepon size-nya ukuran 16, kemudian ada size box dengan ukuran 16. Di sini ada button dengan pilih tanggal, nanti muncul seperti kalender. Kemudian di sini ada widget with image picker, return raw, children-nya itu widget dengan teks foto. Menggunakan style font size-nya 16.00, size box-nya 55.00 dengan button select image. Kemudian ada tulisannya pilih foto dengan kolom children widget, image-nya image URL dengan ukuran 100, tinggi dan lebarnya 100. Kemudian ini ada button untuk memasukkan image dan mengganti foto, kemudian di submit menggunakan button dengan widget with submit button, return
elevation button on press, kemudian update supporter, dan shieldnya ini batu. Kemudian yang selanjutnya ada tampil supporter. Di sini ada import.asynchron, import.convert, import package flutter slash material .dart, kemudian ada import package http shttp, kemudian ada import drawer.dart, kemudian ada import edit supporter.dart. Sebentar kemudian ada class supporter seperti sebelumnya di edit supporter itu ada class supporter final string ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Kemudian ada supporter request this ID, kemudian ada nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto juga. Dan ada factory supporter from JSON, map string, dynamic JSON, return supporter ada ID JSON ID, ada nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon JSON, nomor telepon, kemudian ada foto. Kemudian di sini ada void main dan app display supporter. Kemudian di sini ada class display supporter, extendnya stateless widget. Di sini saya menggunakan stateless widget dengan override widget build, context, return material app dengan home single cheat scroll view, dan child display page. Kemudian di sini ada class display supporter page extend stateful widget, override display supporter page stage. Di sini ada class display supporter page dengan extend stage. Kemudian ini untuk menampilkan dari localhost AI supporter.api. Kemudian ini langsung saja ke ini ada list supporter, drawer app drawer, bodinya kalem dengan shoulder padding dengan ukuran 8. Kemudian kita untuk membuat cari supporter berdasarkan nama dengan icon clear. Kemudian ini juga sama seperti yang tadi ini. Ini ada localhost tambahan dari supporter foto, image network dengan tinggi dan lebarnya 50 dengan fit box fit cover dengan icon image. Kemudian ada title, text supporter name, kemudian ini ada tanggal daftar, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ini navigasi dari icon edit. Ini ada icon delete menggunakan icon button, icon delete, on press, delete supporter, super ID. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam drawer.dart. Di sini ada import display ke club.dart, import tambah club.dart, import tambah supporter.dart, import tampil supporter.dart, dan import package flutter material.dart. Di sini ini merupakan file-file yang diperlukan dari Flutter. Kemudian ada class app drawer, extend stateless widget. Di sini saya menggunakan stateless widget. Di sini kelas app drawer ini merupakan turunan dari stateless widget. Kelas ini akan mewakili widget di dalam aplikasi Flutter. Kemudian ada widget build with context. Return di sini berasal dari kelas stateless widget. Di metode ini juga akan membangun dan mengalihkan struktur UI di widget. Kemudian di sini ada widget build context, last view, padding
age inset to 0 dengan children, mengkonfigurasi padding dan daftar dari padding-paddingnya, childrennya. Kemudian ada drawer header, dekorasi, membuat box dekorasi dengan color. Kemudian ini ada child row menggunakan center, menambahkan header. Di sini fungsinya untuk menambahkan header dan warna dengan elemen-elemen di dalamnya. Kemudian ada clip of file child image network dengan http localhost dev/dev/supporter/photo/profile.jpg ini dengan ukuran tinggi dan lebar 120. Ini ada box fix cover untuk menampilkan gambar profil dalam bentuk oval dengan menggunakan clip oval dari URL ini, dari URL API-nya ini, dari localhost-nya. Kemudian ada consist box dengan ukuran 20, cross axis alignment. Di sini ada start dan center dengan nama Devi Fitriana, itu dengan ukuran 2.0, colornya itu warna putih, dan NBI-nya ada ukuran 1 dengan warna putih juga dengan font size 17. Ini membuat nama dan MBI di sebelah profile, gambar profilnya. Kemudian ada list title, text club. Kemudian ini ada support, di bawahnya ada supporter, laporan klub, kemudian yang akan disambungkan di router display group page. Kemudian ada laporan supporter yang akan disambungkan dengan menggunakan ini material page router display supporter page gitu. Untuk hasilnya kita jalankan dulu. Untuk ngerunnya ini menggunakan Flutter, Strip D, Chrome, Strip Webs, Strip Renderer HTML. Kita tunggu. Ya, kemudian ini ada drawernya. Dan ini kita pilih klub dengan menambahkan, misalnya kita menambahkan nama MU dengan kota klubnya di Kediri. Kemudian dengan harga 45.000 dengan tanggal berdiri pada tanggal misalnya 11 Oktober. Kemudian peringkat 2, kondisinya baik, kita submit, terus berhasil ditambahkan. Jadi berhasil di sini, kita tutup dan kita lihat di laporan klub. Ini ada kondisi MU. Kemudian kita tambahkan lagi, misal kita add dengan nama klub misalnya kota klubnya Sidoarjo dengan harga klub 15.000. Kemudian tanggal masuknya kita pada tanggal misalnya 2024, tanggalnya 09. Dan juga
Kemudian peringkatnya, peringkat ke-9 dengan kondisi tidak baik, kita submit. Kemudian kita lihat di laporannya, ini misalnya kita akan mengedit dengan yang sudah di-add ini, kita edit dengan ganti nama dengan Chill. Kemudian ini menjadi peringkat ke-1. Kita submit. Otomatis akan berubah ini Chill-nya dan peringkat ke-1. Kemudian jika kita menghapus full, kita hapus. Akan menghapus. Berhasil. Dan jika kita cari Arana, kemudian kita cari Chill, berhasil juga. Kemudian ini di laporan, kemudian jika kita mau mendapatkan supporter di sini dengan nama alamatnya di Jalan Tunjungan dengan nomor telepon. Kemudian pilih tanggal di 8 Januari. Kemudian kita pilih foto dari galeri. Saya pilih foto ini, kita submit. Kemudian tutup. Kita lihat di laporan supporter. Sudah ke-add ini. Akan secara otomatis. Terus kemudian saya edit. Jika saya edit dengan nama Naya, kemudian kita ganti foto, kemudian kita submit. Ini kan sama, kalau misalnya sama kita bisa rubah fotonya jadi seperti ini. Kita submit. Kemudian kita cari berdasarkan nama. Berhasil. Kemudian kita lihat di database-nya. Yang sebelumnya tadi kan pada tabel grup supporter itu tidak ada Naya, tetapi sekarang sudah ada dan secara otomatis masuk, dan di klub tadi ini ya, dan yang tadi itu juga dirubah namanya menjadi kecil. Ini untuk tampilan dari database-nya. Sekian demonstrasi PAB dari Project EAS dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.